Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Supiana. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1 dengan NIM 2408040009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK atau Bimbingan Konseling dari dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Dede Marzuki MPD. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah yang serius, yaitu mengenai kecanduan gadget pada siswa sekolah dasar dan bagaimana cara atau upaya untuk menangani stres akademik pada siswa sekolah dasar di era digital. Pertama, mari kita pahami dulu apa saja dampak dari kecanduan gadget ini. Yang ke satu, secara fisik, anak-anak bisa mengalami gangguan seperti mata lelah, rabun jauh, bahkan postur tubuh yang buruk akibat terlalu lama duduk menatap layar. Yang kedua, secara psikologis, anak-anak yang kecanduan gadget bisa kehilangan fokus dan konsentrasi mereka, menjadi lebih sulit belajar karena otaknya sudah terbiasa dengan hal-hal instan seperti game ataupun video pendek. Yang ketiga, secara akademik, tentu saja prestasi belajar bisa menurun. Waktu yang harus digunakan untuk belajar malah dihabiskan untuk bermain game atau menonton video di gadget. Gambar ini adalah ilustrasi yang menunjukkan dampak kecanduan gadget pada anak-anak. Gambar ini menggambarkan seorang anak kecil yang terlalu fokus pada gadgetnya, dengan tanda-tanda seperti postur tubuh yang buruk, lingkungan yang berantakan, dan keluarga yang terlihat khawatir di latar belakang. Hal ini mencerminkan dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu bagaimana cara menangani stres akademik pada siswa sekolah dasar di era digital. Stres akademik pada siswa sekolah dasar kini semakin menjadi perhatian di dunia pendidikan, terutama di tengah kemajuan teknologi pada masa ini dan peranannya yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih penyebab stres akademik pada siswa sekolah dasar? Yang pertama, tuntunan akademik yang tinggi. Siswa sekolah dasar sering merasa tertekan dengan ekspektasi untuk mencapai standar akademik yang tinggi. Mereka mungkin merasa kewalahan dengan tugas, ujian, atau harapan orang tua yang menjadikan mereka mungkin merasa untuk selalu berprestasi baik. Hal ini dapat menciptakan tekanan yang berlebihan bagi mereka. Yang kedua, peran teknologi dalam pembelajaran. Meskipun dapat memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran, juga dapat menambah bahan bagi siswa. Siswa yang menghabiskan banyak waktu di depan layar gadget untuk mengakses materi atau mengikuti kelas online seringkali merasa kesulitan untuk fokus dan mengelola waktu belajar mereka. Yang ketiga, tekanan sosial dan media sosial. Penggunaan media sosial oleh anak-anak semakin meluas bahkan pada siswa sekolah dasar. Siswa yang terpapar media sosial dapat merasakan tekanan sosial berupa perbandingan dengan teman-temannya atau merasa khawatir dengan citra diri mereka. Yang keempat, kurangnya dukungan emosional. Beberapa siswa mungkin tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari keluarga atau teman-temannya. Ketika mereka merasa kesulitan dalam pelajaran atau menghadapi masalah pribadi, kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk perasaan stres yang mereka alami. Lalu, apa sih dampak stres akademik pada siswa sekolah dasar? Stres yang berkelanjutan dapat memberikan dampak yang serius bagi perkembangan fisik dan psikologis siswa, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa dampak yang bisa muncul akibat stres akademik di antaranya. Yang pertama, penurunan kesehatan mental. Siswa yang mengalami stres akademik yang berlarut-larut dapat mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau perasaan cemas yang berkepanjangan. Mereka mungkin menjadi lebih tertutup, merasa terisolasi, atau kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya. Yang kedua, kesulitan belajar. Ketika siswa merasa tertekan,
konsentrasi mereka dapat terganggu, yang mengarah pada kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Stres yang tinggi dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyerap informasi dan berfokus pada tugas-tugas akademik. Yang ketiga, perubahan perilaku. Stres dapat mempengaruhi perilaku siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Beberapa siswa mungkin menjadi mudah marah, cemas, atau bahkan menarik diri dari aktivitas sosial. Ini bisa memengaruhi hubungan mereka dengan teman sebaya, guru, dan keluarga. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu upaya menangani stres akademik pada siswa sekolah dasar. Yang pertama, penerapan teknik relaksasi dan mindfulness. Mengajarkan siswa teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, mediasi ringan, atau yoga dapat membantu mereka mengelola kecemasan dan stres. Teknik mindfulness yang melibatkan kesadaran penuh terhadap perasaan dan lingkungan sekitar juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, pengelolaan waktu yang efektif. Membantu siswa untuk mengatur waktu dengan bijak adalah hal yang penting. Guru dan orang tua dapat membantu siswa merencanakan waktu untuk belajar, beristirahat, dan bermain sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Mengatur waktu yang seimbang antara belajar dan bermain akan membantu mereka menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, pendampingan emosional. Konselor sekolah harus memberikan pendampingan emosional kepada siswa yang menangani stres. Siswa perlu diberikan ruang untuk berbicara tentang perasaan mereka dan memahami bahwa stres adalah hal yang normal, tetapi harus diketahui dengan baik. Dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif. Yang keempat, peningkatan keterampilan sosial. Siswa perlu diajarkan keterampilan sosial untuk menghadapinya. Perasaan cemas atau takut, terutama terkait dengan media sosial atau interaksi sosial dengan teman-teman mereka. Yang kelima, pendekatan teknologi yang sehat. Mengarahkan siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tidak berlebihan sangat penting. Guru dan orang tua dapat membantu siswa untuk memilih aplikasi yang bermanfaat dan tidak membingungkan. Selain itu, mereka juga perlu diingatkan untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di layar agar keseimbangan mereka belajar dan beristirahat dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya, semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita bersama-sama menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.